Coba teman-teman bayangkan ada sebuah sungai yang memberi makan lebih dari 60 juta jiwa, menghidupi perikanan air tawar terbesar di dunia, dan menjadi tulang punggung bagi produksi beras di Asia Tenggara. Sungai itu bernama Sungai Mekong. Tapi di hulu, di wilayah Tiongkok Selatan, yang dikenal sebagai Sungai Lancang, sebuah kekuatan raksasa sedang mengubah alur kehidupan itu selamanya. Hari ini, saya akan menganalisis hidropolitik dan keamanan ekologis penguasaan Cina atas hulu Sungai Mekong, khususnya dampak pembangunan bendungan raksasa di Tiongkok terhadap keamanan air, keamanan pangan, dan juga stabilitas geostrategis tiga negara hilir utama seperti Vietnam, Kamboja, dan juga Thailand. Semua ini kita kaitkan dengan tiga konsep penting: keamanan tradisional, water security, dan juga diplomasi koersif. Sungai Mekong sepanjang 4.350 km ini lahir di dataran tinggi Tibet, mengalir melalui Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam. Bagian hulu di Cina berkontribusi hingga 45% aliran air di musim kemarau. Artinya, siapa yang menguasai hulu, maka menguasai denyut nadi seluruh basin. Sejak pertengahan 1990-an, Tiongkok telah membangun 11 bendungan raksasa utama di Sungai Lancang, termasuk Siawan dan Nuolojahadu, yang termasuk bendungan terbesar di dunia. Bendungan-bendungan ini memiliki kapasitas penyimpanan air setara Teluk Chesapeake dan masih ada rencana tambahan. Tujuannya jelas, listrik untuk pembangunan barat Cina dan kontrol sumber daya air. Tapi bagi negara hilir, ini adalah ancaman eksistensial. Sekarang, mari kita analisis dampaknya secara sistematis. Pertama, keamanan air atau water security. Water security bukan sekedar akses air minum, melainkan ketersediaan air yang cukup, berkualitas, dan dapat diandalkan untuk kehidupan ekonomi dan juga ekosistem. Bendungan Cina mengubah rezim aliran alami Mekong. Di musim kemarau, aliran bisa meningkat lebih dari 100% di Chiangshan, Thailand, tapi di musim hujan, puncak banjir ditekan. Hasilnya, pulse banjir musiman yang selama ribuan tahun menyuburkan dataran banjir hilang. Data ilmiah menunjukkan bendungan-bendungan ini sudah menahan hingga 30% sedimen yang seharusnya mencapai hilir. Jika semua proyek selesai, sedimen bisa berkurang hingga 97%. Tanpa sedimen, sungai mengalami erosi tepian, delta Mekong di Vietnam mengalami subsidensi tanah, dan intrusi air asin semakin parah. Di Kamboja, Danau Tonle Sap, jantung perikanan negara itu, kehilangan ritme pengisian alami. Ini bukan lagi siklus alam, melainkan siklus yang dikendalikan dari Beijing. Yang kedua, keamanan pangan atau food security yang langsung terancam. Mekong menyumbang 20% ikan air tawar dunia. Bendungan menghalangi migrasi ikan, menurunkan suhu air, dan mengurangi nutrisi. Di Kamboja, hasil tangkapan ikan di Tonle Sap turun drastis hingga 80-90% pada musim kering ekstrim di tahun 2019 sampai 2020. Di Vietnam, delta Mekong, penghasil 50% beras nasional, kehilangan kesuburan tanah karena kekurangan sedimen. Produksi padi Thailand dan Vietnam anjlok tajam pada periode yang sama. Studi terbaru menunjukkan penurunan volume air permukaan hingga 70% di beberapa area akibat operasi bendungan. Ini bukan sekedar kekeringan alam, ini kekeringan buatan yang memperburuk krisis pangan bagi puluhan juta petani dan nelayan kecil. Ketika perut lapar, stabilitas sosial malah semakin goyah. Lalu yang ketiga, stabilitas geostrategis. Inilah yang membuat isu ini jauh lebih besar dari sekedar lingkungan. Penguasaan hulu memberi Tiongkok leverage strategis atas negara hilir. Ketika aliran air bisa diatur, ditahan, atau dilepaskan, maka air menjadi alat diplomasi koersif. Diplomasi koersif adalah penggunaan ancaman atau tekanan terbatas untuk memengaruhi perilaku negara lain. Di sini, Tiongkok bisa menyalakan atau mematikan keran Mekong sesuai kepentingan geopolitiknya. Pada 2019 sampai 2020, meski hujan di hulu di atas rata-rata, bendungan tetap menahan air saat negara hilir mengalami kekeringan terburuk dalam sejarah. Thailand mengerahkan militer untuk darurat kekeringan, Kamboja kehilangan protein utama, Vietnam kehilangan air tawar di delta. Ini bukan kebetulan, ini hidropolitik, politik yang menggunakan air sebagai senjata. Negara hilir menjadi bergantung pada kebaikan tetangga atas. Ketegangan ini bisa memicu migrasi massal, konflik lokal, bahkan memengaruhi posisi mereka dalam isu Laut Cina Selatan. Stabilitas geostrategis Asia Tenggara, daratan terancam.
Sekarang kita akan kaitkan dengan konsep teori. Ini adalah contoh klasik keamanan non-tradisional atau non-traditional security. Berbeda dengan keamanan tradisional yang berbicara tentang tank dan rudal, NTS fokus pada ancaman non-militer seperti degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan ancaman terhadap manusia. Di Mekong, ancaman ekologis dari bendungan justru lebih mematikan daripada ancaman militer konvensional. Ini mengancam kehidupan, mata pencaharian, dan juga kedaulatan sumber daya. Water security adalah inti dari NTS di sini. Air bukan lagi komoditas, melainkan hak dan elemen keamanan nasional. Ketika satu negara menguasai 45% aliran hulu, water security negara hilir menjadi rapuh. Dan diplomasi koersif menjelaskan strategi Tiongkok. Bukan invasi, melainkan dominasi melalui infrastruktur dan kontrol sumber daya. Air dijadikan alat bergaining, diam-diam tapi efektif. Apa kesimpulannya? Penguasaan Cina atas hulu Mekong bukan sekedar proyek pembangunan, ini adalah proyek hidropolitik yang mengancam keamanan ekologis, air, pangan, dan juga stabilitas geostrategis Vietnam, Kamboja, serta Thailand. Ancaman ini bersifat struktural dan jangka panjang. Tanpa diplomasi air yang transparan, tanpa mekanisme berbagi data aliran yang mengikat, dan tanpa komitmen bersama untuk sedimen, passing, dan fish passage, Sungai Mekong akan terus mati perlahan. Asia Tenggara daratan sedang diuji. Apakah kita bisa mengubah hidropolitik menjadi hidro kerjasama, atau biarkan air menjadi sumber konflik baru?